tebak jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat malam semuanya jemaat Tuhan, selamat hari Rabu. Selamat datang kembali ke Renungan Tengah Minggu Assembly Church Indonesian Service. Puji kepada Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk sharing lagi. Saya diundang ke Bali, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu sampai tengah minggu ini. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu dengan lebih dalam lagi. Ya Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang di-sharingkan malam hari ini. Biarlah kami semua dapat mempelajari firman-Mu dengan lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah semua perkataan sharing malam hari ini semua berasal daripada-Mu, dan pelajaran yang kami terima bisa kami gunakan untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kalau saudara-saudara tahu atau perhatikan hari Minggu kemarin gereja itu agak sepi ya. Itu karena kami dari English Service baru saja kembali dari camp. Kami camp 3 hari 2 malam di Lake Macquarie. Kami pergi hari Jumat malam, lalu kami kembali sekitar, setiap orang beda-beda, tapi sekitar Minggu siang. Luar biasa ya camp itu. Bagi saya ini kesempatan saya pertama kali untuk datang camp di Australia. Waktu di Indo saya ikut camp di sekolah, tapi ini pertama kali saya ikut camp di Assembly Church. Camp itu selalu spesial. Kami merasakan Roh Kudus sepanjang camp. Dan banyak dari kami anak-anak muda, saya terharu sekali lihat orang-orang yang saya layani di camp, ya bisa merasakan keajaiban kasih Tuhan. Untuk klarifikasi saja, saya dan suami saya Leonard, kami melayani di English Service untuk young adults. Mungkin beberapa dari jemaat Indonesian Service kalian bingung apa sih yang adults. Jadi yang adults itu anak muda berumur 18 sampai 25 tahun. Jadi kami itu tidak fokusnya bukan youth ya. Kalau youth itu untuk anak-anak high school, dan biasanya youth itu hari Minggu, dan youth itu dipimpin oleh Rachel. 80% 80% English Service itu terdiri dari yang adults. Jadi saat pergi ke camp atau saat kami melayani di English Service, ya 80% dari English Service adalah orang-orang yang kami layani secara pribadi, yang kami mau invest waktu dan perhatian kami. Jadi melihat mereka, biasanya kita cuma lihat mereka di connect atau hari Minggu kerjanya bercanda, ngomongin TikTok, tapi lihat mereka bisa menyembah Tuhan lebih serius lagi, banyak pertanyaan-pertanyaan, dan sharing-sharing mereka, testimoni mereka, itu luar biasa sekali menyentuh hati saya dan suami. Dan saya mau bersyukur untuk Pastor Will, karena ketekunannya itulah camp itu masih terjadi. Jadi hari Minggu waktu sesi terakhir kita mau penutupan, Pastor Will itu bilang sebenarnya tadinya dia itu nggak mau bikin camp, tapi saya juga ngerti sih karena bikin camp itu repot ya. Lalu ini adalah pertama kali kami bikin camp tidak dengan Indonesian Service, ya pasti bingung lah dan merasa kehilangan juga. Biasanya kalau ada Indonesian Service kan seru juga, lebih rame dan lebih banyak orang. Lalu English Service juga orangnya nggak begitu banyak. Jadi mungkin kadang-kadang pertimbangan, haruskah kita tetap lanjutkan camp? Semua orang pasti persiapannya capek. Tapi saya bersyukur ketekunannya Pastor Will. Dia tetap ikutin perintah Tuhan, karena setelah itu dia bilang, ya saya sebenarnya sih nggak mau camp, tapi saya tahu Tuhan mau camp. Luar biasa. Waktu saya dengar tema tetap bertahan, kata yang muncul pertama kali di pikiran saya yaitu perseverance, keep pushing on, atau bahasa Indonesianya ketekunan di dalam Tuhan. Bukan cuma camp, tapi saya juga suka lihat ketekunannya Pastor Will selama dia melayani Tuhan. Perintah Tuhan tuh kadang susah, terlihatnya merepotkan. Kelihatannya nggak mungkin lah, ngapain sih pergi camp. Tapi kesetiaan hati pada Tuhan itu membuahkan hasil, dan hasil itu tuh memberkati bukan cuma orang sekitar Anda saja, tapi bisa berefek dari generasi ke generasi. Buktinya di Amsal 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Maksudnya apa sih Amy? Turun-temurun? Karena gini loh, Pastor Will itu bukan cuma memberkati orang yang hadir di camp. Jadi banyak anak-anak muda, 80% English Service itu anak-anak muda. Hidup mereka, hati mereka tersentuh oleh Roh Kudus saat mereka datang camp. Hidup mereka diubahkan. Nah, anak-anak muda ini loh
yang nanti akan melanjutkan, membangun generasi, dan akan melanjutkan gereja kita. Jadi saya bersyukur, walaupun susah, walaupun inconvenience, Pastor Will tetap push through dan tetap memaksakan untuk kita punya camp, dan akhirnya Tuhan bisa pakai camp itu dengan luar biasa. Mungkin ada pesan dari camp yang English service harus dengar. Tema camp kita adalah revival. Basically itu untuk mengundang semua orang kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Dan terkadang kita sebagai orang Kristen yang sudah terbiasa hidup diberkati oleh Tuhan, kita jadi terbiasa dan kita jadi lupa kasih mula-mula kita kepada Tuhan. But ya, itulah temanya camp. Jadi mungkin tema camp itu orang-orang di English service saat itu harus dengar. Mungkin bagaimana kita bisa membangun gereja dengan untuk generasi ke generasi. Tuhan mau kita kembali kepada kasih mula-mula. Nah, jadi betapa luar biasanya kita bisa dipakai Tuhan. Pastor Will hanya salah satu contoh, ada banyak. Pastor John juga kesetiaannya luar biasa, kita semua tahu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu bisa dipakai dengan luar biasa. Betapa luar biasanya Tuhan bisa pakai kita memberkati generasi ke generasi. Nah, kita udah tahu kasih Tuhan tuh bisa seluar biasa itu. Tapi kenapa sih kita suka gak nurut sama Tuhan? Misalnya nih, Tuhan bilang, ayo di gereja kamu harus say hi duluan sama orang itu. Tapi kadang kan kita bilang, mana mau, gak enak Tuhan, gak mau, dia aja gak manggil saya duluan, masa saya harus manggil dia duluan? Emang dia siapa? Benar? Terus lagian iya, orangnya juga tuaan saya, harusnya dia dong yang bilang hai duluan sama saya. Kadang-kadang kan kita mikirnya gitu ya, tapi Tuhan padahal prompt di dalam hati, ayo kamu harus say sama orang itu, kamu harus maafkan orang itu, kamu harus tetap setia melayani Tuhan, ayo tetap harus bangun pagi ke gereja walaupun mungkin hari Sabtunya sibuk kerja. Mungkin abis walaupun saudara bilang hai duluan, mungkin orangnya akan masih tetap sombong, mungkin orangnya gak akan berubah. Tapi saat kita menuruti perintah Tuhan, Tuhan bisa pakai itu menjadi berkat. Mungkin saat saudara bilang hai duluan, anak-anak muda, generasi muda bisa lihat, oh jadi ini culture gereja kita, jadi ini toh bagaimana orang-orang di gereja itu seharusnya. Karena mereka lihat orang-orang sekitar mereka melakukan hal itu, jadi itu mengencourage semua orang untuk melakukan hal yang sama. Ya, kita jadi memancarkan kasih Tuhan dan membangun budaya yang baik. Tapi terkadang-kadang kita gak mau kan, karena walaupun kita udah coba jadi orang yang baik, tetap aja orang yang kita baikin tidak baik kembali kepada kita. Tapi bukan itu loh intinya itu nurut sama Tuhannya. Karena kan kita baik dengan orang lain bukan karena kita mau dibaikin kembali, tapi karena kita mau nurut sama Tuhan, karena kita mau jadi garam dan terang bagi orang lain. Banyak manfaat nurut sama Tuhan itu. Tapi kenapa memang susah ya? Lalu saya coba pikir lagi lebih dalam. Lalu saya mikir gini, sebenarnya perintah Tuhan itu terkadang bukan sulit, cuma inconvenience aja. Bagi beberapa orang mungkin ya Tuhan memberikan challenge, tantangan yang sulit. Bukan berarti semua tantangan mudah, bukan. Tapi sebagian besar atau kebanyakan tantangan yang kita hadapi day to day atau setiap hari, sebenarnya itu kalau dipikir-pikir gak susah-susah banget, cuma gak nyaman aja. Contohnya, misalnya Tuhan mau punya relationship sama kita, Tuhan mau menghabiskan waktu dengan kita. Tapi kita kerja full time, harus bayar bill, kalau yang bayar mortgage juga interest rate lagi pada naik.
Jadi kadang-kadang kita kerja tambahin deh 4 hour, atau kita kerja jadinya hari Sabtu biar rate-nya lebih tinggi. Kerja 6 hari, capek. Ya males lah. Boro-boro buka Alkitab, say hi sama keluarga aja enggak. Sebenarnya tantangannya itu kayak buka Alkitab itu kan gak susah ya. Apalagi kita punya Alkitab di handphone, paling cuma berapa 3 klik udah sampai di Alkitab. Cuma kadang-kadang tuh itu inconvenience-nya aja. Keinginan Tuhan tuh kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya kita gak nyaman. Kita tuh pengennya hidup tuh udah susah lah. Ngapain ditambahin susah, ngapain disusah-susahin. Jadi kita maunya hal-halnya yang gampang-gampang aja. Padahal firman Tuhan itu gak bilang kayak gitu loh. Saya punya ayat di sini. Ayatnya cukup terkenal. Pasti saudara-saudara jemaat Tuhan udah pernah dengar Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Jika jemaat Tuhan tahu, saudara-saudara yang tahu kuk, itu ada kayu yang ditaruh di leher sapi. Tujuannya itu, jadi kalau ada 2 sapi, mereka bisa jalan berdampingan, jadi bebannya itu rata dan mereka bisa jalannya lurus. Bebannya bisa dibagi dengan orang di sebelahnya. Alkitab itu berkata kuknya itu enak dan ringan. Jadi, dan saya juga baca saat saya research, jadi kuk itu tuh biasanya dibuatnya custom made. Jadi dia dibuat sesuai ukuran, jadi pas gitu, nyaman. Gak akan terlalu besar, gak akan terlalu kecil. Jadi Alkitab udah bilang kuknya itu enak dan ringan. Enak dan ringan. Tapi tetap ya, kalau misalnya kita punya sesuatu di leher kita untuk mengontrol kemana kita pergi, walaupun custom made tetap aja agak tidak nyaman ya. Tetap aja kuk beban yang kita terima di hidup kita itu tetap aja tidak nyaman. Memang enak dan ringan, tapi kadang inconvenience dan kadang kita gak mau. Kita maunya lepas kuk aja. Kita maunya yang bebas, padahal bebas dari kuk belum tentu baik, karena kita bisa tersesat, kita bisa nggak tahu di mana jalan yang benar. Saat Tuhan memasangkan kuk kepada kita, Tuhan itu ada di sebelah kita loh, sebagai partner, sebagai yang membagi beban. Jadi bebannya itu nggak kepada kita sendiri. Nah, makanya terkadang tidak nyaman itu juga, misalnya Tuhan mau ke kanan, tapi saudara mau ke kiri, ya sakit lah. Tuhan mau ke kanan, saudara mau ke kiri, jadinya stuck. Jadinya nggak maju-maju. Jadinya harusnya memberkati orang ke sebelah kanan, tapi kita memblok diri kita sendiri untuk memberkati orang lain karena kita hanya mau diam di comfort zone kita. Malam hari ini saya mau sharing, saya juga mau ingatkan, ini juga sesuatu yang saya harus ingatkan ke diri saya sendiri. Tuhan itu mau mengundang kita kembali untuk bertekun kepadanya. Ayo maju terus, ayo kita lanjutkan, kita press on. Saya itu suka terharu waktu saya pertama kali membawakan firman Tuhan di ibadah hari Minggu, atau kadang-kadang juga mungkin ada saudara, tante, om lihat saya di renungan tengah minggu. Kalau ketemu saya suka bilang, oh bagus Amy, ayo terus maju terus ya dalam pelayanan dalam Tuhan. Saya suka, oh terima kasih untuk supportnya, saya benar-benar menghargai. Disemangati seperti itu jadi lebih semangat. Tapi saya kadang suka mikir, masa yang maju saya doang? Om sama tante emang gak bisa maju juga? Dan saya bukan berarti saya tidak mensyukuri apa yang om dan tante katakan kepada saya ya. Tapi
saya juga mau ingatkan, I guess, jangan jadikan usia alasan untuk tidak maju terus kepada Tuhan. Kadang-kadang kita udah terlalu lama nggak mau maju kepada Tuhan karena kita pikir, oh enggak saya nggak usah ngerjain kayak gitu, yang muda-muda aja. Padahal enggak loh, Alkitab bilang di sini cook itu itu untuk orang-orang yang datang kepada Tuhan, bukan cuma buat anak muda doang. Saya percaya Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk memberitakan firman Tuhan. Ayo jemaat-jemaat Tuhan, mari kita bangkit sama-sama. Nanti kalau saya ketemu jemaat Indonesian Service yang melayani, saya juga mau bilang, ayo maju terus. Jadi jangan cuma yang muda-muda doang. Tuhan itu belum selesai loh. Tuhan masih punya rencana di kehidupan saya dan di kehidupan Anda. Dan kita semua bersama-sama masih bisa memberkati orang lain. Kita bisa memberkati jemaat-jemaatnya. Saya percaya bukan kebetulan jemaat yang menonton video hari ini mendengar firman ini. Mungkin udah terlalu lama kita merasa nyaman. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, mari kita lanjutkan ketekunan kita di dalam Tuhan. Jangan diam saja, Tuhan mau maju. Ayo kita maju bersama-sama. Terima kasih, selamat malam semuanya. Semoga firman-Nya, sharing yang saya bagikan malam hari ini bisa menjadi rema di kehidupan Anda. Selamat malam. Janjimu